Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di malam ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa kembali bersua dengan Anda di malam ini. Kemudian bahagia rasanya bisa kembali menghiasi layar kaca Anda di program Harmoni Keluarga bersama dengan saya Yusuf At-Tamimi dan pemateri kita yang tentu tidak asing lagi Ustadz Insinyur Muhammad Qasim Saguni MA. Beliau telah hadir bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya di malam Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Nah, pemirsa, kemudian bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di program Harmoni Keluarga, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Nah, pemirsa, doa ini adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Kemudian doa bahkan merupakan pangkal atau otaknya ibadah dan merupakan aktivitas ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa sebuah ibadah pasti mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tanpa ibadah belumlah sempurna. Adapun tema kita di malam yang penuh berkah ini sangat menarik untuk kemudian kita saksikan, yaitu doa-doa keluarga sakinah. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan nasihatnya pada malam ini. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang sama dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara keluarga muslim untuk menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Cara yang pertama adalah berusaha. Di antara usaha yang paling penting adalah mempelajari atau mengilmui bagaimana membangun dan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan cara yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya setiap muslim memiliki keyakinan bahwa bukanlah semata-mata usaha itu yang menentukan keberhasilan. Di balik usaha, di balik ikhtiar manusia, di sana ada zat yang menentukan takdir manusia. Di sana ada zat yang maha kuat, yang maha esa, maha berkuasa, yang akan menentukan hasil daripada setiap usaha kita. Itulah sebabnya di samping setiap keluarga muslim berupaya dan berusaha untuk mempelajari bagaimana kita membangun dan mewujudkan keluarga yang bahagia. Jangan lupa dan jangan sampai kita abaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita meyakini bahwa tidak ada yang tidak bisa terwujud di dunia ini ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Itulah sebabnya keluarga muslim pada malam hari ini
kita ingin mempelajari beberapa doa-doa, baik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah itu. Di antaranya para pemirsa Umat TV rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan doa yang dikenal dengan doa sapu jagat. Doa ini dikatakan doa sapu jagat oleh karena tidak ada di antara doa-doa kita ini yang tidak tercakup di dalamnya. Pada dasarnya doa setiap keluarga itu hanya ada dua. Secara garis besar, yang pertama adalah doa akan kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan yang kedua adalah doa untuk kebaikan kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di antara mereka orang-orang yang beriman itu ada yang memanjatkan doa, Rabbana atina, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikan pula kebaikan-kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Pemirsa Umat TV rahimani wa rahimakumullah, doa ini sangat luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena doa ini sekaligus juga merupakan visi daripada setiap pribadi muslim. Dan visi pribadi muslim ini ketika ia sudah berkeluarga, maka dia akan masuk di dalam visi keluarga. Karena pada dasarnya setiap pribadi, setiap individu muslim mencita-citakan dua kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, itulah sebabnya kita menyebut doa ini sekaligus juga sebagai visi keluarga muslim. Visi inilah yang merupakan identitas bagi setiap muslim. Sebab orang yang non-muslim tidak memiliki visi ini. Kebanyakan di antara mereka itu hanya memiliki visi dunia saja. Menghendaki berbagai kebaikan-kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, tetapi mereka tidak memiliki obsesi untuk meraih kebahagiaan dan berbagai kebaikan di hari akhirat kelak. Nah, doa ini merupakan doa yang dahsyat. Oleh karena sesungguhnya kehidupan setiap kita ini tidak terlepas dari dua kehidupan. Kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak. Alangkah merugilah orang-orang yang di dunia ini meraih berbagai macam kenikmatan, meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan, tetapi di akhirat kelak dia tidak mendapatkan kenikmatan dan kebaikan itu. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang meraih dua jenis kenikmatan dan dua jenis kebahagiaan sekaligus. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, para ulama mufassirin, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menjelaskan apa yang disebut dengan al-hasanah fid dunya. Beliau mengatakan di antaranya adalah rezeki yang luas, rezeki yang berberkah. Ini adalah kebaikan di dunia ini. Demikian juga
pasangan yang soleh dan solihah. Ini juga adalah merupakan kebaikan dan kenikmatan di dunia ini. Ya, sebab seseorang itu meraih kebahagiaan apabila dia memiliki rezeki yang lapang, memiliki rezeki yang luas, dia memiliki pasangan yang soleh, ia memiliki rumah yang luas, dan ia memiliki kendaraan yang nyaman. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, min sa'adatil mar'il muslim, di antara pilar-pilar kebahagiaan keluarga muslim, yang pertama kata beliau adalah al-jarus soleh, memiliki keluarga yang baik, memiliki tetangga yang baik. Kemudian yang kedua adalah al-mar'atus solehah, dia memiliki istri yang solehah. Kalau ia adalah suami, maka istrinya adalah istri yang solehah. Kemudian yang ketiga, ia memiliki al-manzil wasi', memiliki rumah yang luas, baik itu luas dari sisi ukurannya maupun lapang penghuninya di dalam rumah itu. Dan yang keempat, kata Nabi SAW adalah memiliki al-markabul hani, memiliki kendaraan yang nyaman. Inilah pilar-pilar kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan keluarga di dunia ini. Termasuk diantaranya adalah memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang soleha, memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu selain bermanfaat untuk dirinya juga bermanfaat bagi orang lain. Ia melakukan amal yang soleh. Ia meraih kesehatan, memiliki kekuatan fisik dan kekuatan rohani sekaligus. Inilah al-hasanah fid dunia. Kemudian apa yang disebut dengan al-hasanah fil akhirah? Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan di dalam tafsirnya, di antaranya adalah surga, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rahmat surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah puncak dari berbagai kenikmatan. Kemudian makna daripada waqina adzabannar, dan jauhkan kami daripada siksa neraka, termasuk diantaranya adalah siksa kubur. Karena neraka itu adalah merupakan bahagian daripada hari kiamat. Sedangkan awal yang namanya hari kiamat atau kehidupan akhirat itu ketika manusia sudah masuk, sudah berpindah alam dari alam dunia ini ke alam kubur. Maka diantara makna jauhkan kami daripada siksa neraka itu, ya Allah, jauhkan kami daripada siksa kubur. Kemudian jauhkan kami dari siksa dan azab neraka. Inilah doa sapu jagat. Inilah doa yang seharusnya setiap keluarga muslim selalu dia panjatkan. Adalah Nabi SAW memperbanyak doanya dengan doa ini. Doa yang sangat dahsyat, doa yang sangat luar biasa. Karena ketika kita tidak sempat melantunkan doa-doa yang lain, maka doa ini sudah cukup bagi setiap pribadi dan keluarga muslim. Yaitu doa kebahagiaan di dunia dan doa kebahagiaan di akhirat. Bahkan doa kebahagiaan di akhirat ini adalah doa yang paling tinggi, permintaan yang paling puncak. Bukan hanya masuk surga, tetapi kita sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar surga yang kita peroleh itu adalah surga yang tidak melalui transit di neraka. Surga yang langsung, karena keyakinan manhaj ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita bahwa ada orang yang beriman masuk surga langsung, dan ada orang yang beriman harus melalui terlebih dahulu penyiksaan di neraka.
wal iyadzubillah. Doa yang kita minta dari setiap keluarga-keluarga muslim di dalam doa yang diajarkan di ayat ini adalah doa puncak, doa yang tertinggi, yaitu bagaimana memohon kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak, masuknya ke dalam surga tanpa melalui proses penyiksaan terlebih dahulu. Pemirsa Umat TV rahimani wa rahimakumullah. Itu doa pertama. Doa yang kedua yang hendaknya senantiasa dibudayakan dan dipanjatkan oleh anggota keluarga muslim adalah doa yang tercantum di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Doa ini sebenarnya adalah merupakan salah satu ciri-ciri daripada ibadur rahman. Ciri-ciri daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disayangi, yang dikasihi. Apa doa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi saya ulangi para pemirsa Umat TV, doa ini terdapat di dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkan kepada kami, azwajina, pasangan-pasangan kami. Kalau yang berdoa itu adalah suami, maka ia juga memohonkan kepada Allah untuk istrinya. Demikian juga sebaliknya, jika dia adalah seorang istri, maka ia juga mendoakan suaminya. Wa azwajina rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami azwajina, dan pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina, anak keturunan kami. Ya, dzurriyyat ini bukan hanya anak, tetapi juga termasuk anak daripada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Nah, jadi 3 objek yang didoakan di dalam ayat ini. Kita mendoakan diri kita, kita mendoakan pasangan kita, dan kita mendoakan anak cucu kita. Nah, inilah definisi keluarga yang lengkap. Keluarga yang lengkap itu terdiri atas suami, istri, anak-anak, ya bahkan cucu. Inilah keluarga yang lengkap. Jadi doa ini menuntun kita untuk mendoakan diri dan keluarga kita. Apa konten atau materi daripada doa itu? Ada 2. Yang pertama adalah qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan kami, jadikan pasangan-pasangan kami, jadikan anak cucu kami, apa itu? Qurrata a'yun, penyejuk mata. Kata para ulama mufassirin, yaitu pasangan dan keturunan yang soleh dan solihah. Sebab hanya pasangan dan anak-anak maupun cucu yang soleh yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita, yang bisa menyejukkan pandangan kita. Di dalam salah satu hadis disebutkan tentang ciri-ciri wanita solehah. Khairun nisa idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang apabila kamu melihatnya menyenangkan bagimu. Ya, demikian juga mentaati engkau dalam perkara-perkara yang ma'ruf, menunaikan sholat, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga hartamu jika engkau tidak berada di sampingnya. Nah, istri yang seperti inilah istri yang solehah. Demikian juga suami yang soleh, inilah yang bisa membahagiakan keluarga kita. Demikian pula anak cucu yang soleh dan solehah, itulah yang
memberikan qurrata ayun. Jadi kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar seluruh anggota keluarga ini adalah keluarga yang membahagiakan kita, yaitu keluarga yang soleh dan soleha, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian materi doa yang kedua adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah merupakan derajat yang tertinggi di dalam kehidupan dunia ini. Apalagi kalau mereka itu menjadi pemimpin agama. Ya, menjadi pemimpin terhadap orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang diangkat menjadi pemimpin di kalangan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mulia, orang yang memiliki kelebihan, orang yang memiliki spesialisasi, orang yang memiliki kekhususan. Ya. Jamaah sekalian, pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, di antara makna imaman juga di sini adalah keteladanan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh anggota keluarga kita ini mampu menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Ya. Teladan di dalam perkataan dan teladan di dalam perbuatan. Tidak berbeda, tidak berselisih antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan di dalam amal perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dengan amal perbuatan inilah yang disebut dengan keteladanan. Demikian juga makna daripada imaman di sini adalah bagaimana anggota keluarga kita ini menjadi pemimpin di dalam ilmu dan spesialisasinya masing-masing. Sebab setiap kita ini diberikan potensi, setiap kita ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah agar anggota-anggota keluarga ini menjadi orang-orang yang unggul di dalam ilmu dan spesialisasinya masing-masing. Mungkin ada yang memiliki profesi sebagai seorang penulis, seorang jurnalis. Ya, dia menjadi jurnalis yang tangguh, jurnalis yang unggul, jurnalis yang betul-betul memiliki tingkat profesionalisme yang sangat tinggi. Mungkin dia adalah seorang pemimpin perusahaan. Dia menjadi pemimpin yang bisa diteladani oleh karyawannya. Dia menjadi pemimpin yang amanah. Dia menjadi pemimpin yang bisa membawa karyawannya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak. Inilah doa ini juga menjadi visi dunia bagi setiap keluarga muslim. Apa visi dunia bagi setiap keluarga muslim itu? Yang pertama, bagaimana seluruh anggota keluarga menjadi keluarga yang soleh, menjadi pasangan yang soleh dan soleha, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, bagaimana setiap anggota keluarga ini bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Inilah sementara yang dapat saya antarkan pada pertemuan malam hari ini, doa-doa keluarga sakinah. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan menyambung dengan doa-doa yang lain, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting bagi para pemirsa, sekalipun hanya dua doa yang kita ajarkan pada malam hari ini, mari kita amalkan. Doa yang pertama yaitu doa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, dan doa yang kedua adalah doa yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sangat luar biasa apa yang telah Ustadz sampaikan di malam ini. Ya, doa ini adalah senjata orang mukmin, dan doa bahkan merupakan pangkal atau otaknya ibadah, dan merupakan
aktivitas ibadah yang paling agung insya Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama dengan kami di program Harmoni Keluarga. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Harmoni Keluarga bersama dengan Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qasim Saguni MA. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, adapun tema kita di malam ini yaitu doa-doa keluarga sakinah. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi pada malam ini. Ya. Ada dari dari Bantaeng, dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang berdoa tiap hari, tapi tidak ada perubahan dalam keluarganya? Katanya tetap saja fakir. Apakah doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, seperti itu pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Setiap muslim, jika mereka itu memang beriman, kemudian tidak ada hal-hal yang menyebabkan doanya itu tidak memenuhi syarat atau doanya ditolak, maka doa itu pasti terkabul dengan berbagai kemungkinan. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kemungkinan pengabulan doa itu pertama adalah disegerakan doa itu di dunia seperti yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, doa itu ditunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat atau di hari akhirat. Dan yang ketiga, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Salah satu di antaranya adalah permintaan doanya itu dijadikan sebagai penolak bala, atau kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari satu bahaya karena dia pernah berdoa, sekalipun bukan doanya seperti itu, tapi Allah mengabulkan dalam bentuk yang seperti itu. Karena itu tidak boleh atau tidak pantas ada di antara setiap keluarga muslim ini putus asa di dalam berdoa. Sudah sering berdoa kemudian dia tetap fakir. Mohonlah kepada Allah, di balik kefakiran itu ada kebahagiaan. Sebab kefakiran itu tidak selamanya menjadi penyebab orang tidak bahagia. Ya. Nah, kemudian di sisi lain juga hendaknya jangan dia lalai dari melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Sebab tidak terkabulnya doa itu boleh jadi disebabkan karena ada keyakinan atau ada perbuatan yang dia lakukan, dan itulah menolak doanya. Nah, di antaranya adalah kata Nabi SAW, dia mengkonsumsi makanan, minuman, demikian juga pakaian yang zatnya haram atau dari sumber-sumber yang haram. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata minas sukhti fannaru aula bihi. Setiap jasad tubuh yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, maka neraka lebih pantas membakar tubuh itu. Atau di dalam hadis yang lain disebutkan seorang hamba yang melakukan safar, melakukan perjalanan jarak jauh, kemudian ia singgah di satu tempat dalam keadaan pakaiannya kusut, dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Tetapi Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram,
fa anna yustajabu lahu. Tapi sayang sekali orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian dia menikmati segala bentuk kenikmatan dari zat dan sumber yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan diterima? Itulah sebabnya kalau tidak diterima doa kita, perlu juga kita melakukan evaluasi diri. Tetapi kalau kita sudah melakukan evaluasi, nampaknya tidak ada faktor-faktor yang menghalangi doa kita, ya kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang yang beriman yang berdoa dan dia telah memenuhi syarat-syarat doanya itu diterima, maka insya Allah doa itu akan terkabul satu di antara 3 kemungkinan seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Kemudian kepada Bapak Anto di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Semoga Anda sehat selalu, tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada penelpon, Ustaz. Kita coba. Iya. Iya, nampak Putus ya. Iya. Saya mencoba lagi mencari mana kira-kira yang berkaitan dengan tema di malam ini. Iya, ini dari 085 701 sekian. Iya. Tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan bagaimana jika suami saya memiliki tato di badan. Apakah ini termasuk dosa besar Ustaz? Dan apakah di alam kubur nanti akan disiksa? Seperti itu pertanyaan dari seorang istri ini. Iya. Iya. Tafadhal Ustaz. Tato dalam pengertian menusuk dengan jarum pada salah satu anggota tubuh kita, kemudian mengalir darah, lalu ya diberikan alkohol atau yang sejenisnya sehingga menjadi biru, tubuh itu menjadi biru, membentuk gambar-gambar tertentu atau bentuk-bentuk tertentu dari tubuh itu. Inilah yang disebut dengan tato. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan dalam terjemahannya, Allah akan melaknat laki-laki dan perempuan yang bertato. Nah, karena itu ini adalah hal yang perkara yang terlarang di dalam agama kita. Ya, mungkin salah satu hikmahnya adalah mari kita ini mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tubuh kita. Ya. Jangan sampai kita mengutak-atik kita punya tubuh sehingga hilang orisinalitas daripada tubuh ini. Ya. Jadi dengan mentato itu ya orisinalitas daripada tubuh ini sudah hilang. Ya. Tubuh yang katakanlah ya mulus, ya, tidak ada cacat-cacatnya, ya. Lalu kemudian dengan mentato kita menusuk-nusuk jarum sampai keluar darah, itu kan sama dengan kita merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi itu dilaknat. Dan wallahu alam, salah satu di antara ciri-ciri dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan laknat. Ya, ini termasuk perkara dosa besar. Karena itu kita bernasihat kepada siapa saja yang memelihara tato, mari bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menjemput nyawanya, sebelum Allah menjemput ajalnya. Ya, sebab tidak akan ada gunanya taubat itu apabila ajal sudah datang menjemput kita. Nah, selama kita masih sehat, masih kuat, insya Allah tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika orang itu mau benar-benar kembali kepada Allah, mau benar-benar taubat dan merubah dirinya. Insya Allah.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan kepada penanya tadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga sehat selalu, tetap diistiqomahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya Ustaz, Ya. ada pertanyaan dari hamba Allah ini. Eh, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Adakah waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah, Ustadz? Begitupun dengan tempat-tempat yang mustajab. Adakah yang seperti ini? Ya, seperti Ya. itu pertanyaan Ustadz. Tafadhol. Di antara adab-adab berdoa agar doa kita ini mustajab adalah memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang memiliki peluang yang sangat besar doa itu dikabulkan oleh Allah. Demikian juga tempat-tempat yang mustajab. Nah, di antara waktu-waktu yang mustajab itu, yang pertama adalah di pertengahan sepertiga dan akhir malam. Nah, ketika kita terbangun dari tidur, lalu kemudian kita menunaikan sholat tahajud, minimal kita mengerjakan witir lalu berdoa pada Allah, maka ini adalah merupakan waktu yang mustajab. Yang kedua adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal azanain la turad. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak ditolak. Nah, itulah sebabnya kita dianjurkan menunaikan sholat sunat ya, segera sesudah azan dikumandangkan. Kita menunaikan sholat sunat rawatib, sholat sunat qobliyah. Kemudian selesai sholat sunat qobliyah kita manfaatkan. Itu adalah merupakan waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak ditolak doanya orang yang berdoa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat. Kemudian waktu-waktu lain adalah ketika dia sujud, ya, atau kondisi ketika dia sementara sujud. Disebutkan di dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a fi sujud. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah pada waktu dia sujud. Maka hendaklah ia memperbanyak doanya di waktu sujud. Adapun etika berdoa pada waktu sujud adalah memanjatkan dengan bahasa Arab. Ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk memanjatkan dengan bahasa Arab, insya Allah doa dengan hati kita itu Allah Maha mengetahui. Adapun tempat-tempat yang mustajab, di antaranya adalah ya di masjid. Ya, tentu berbeda kalau di rumah. Kemudian di raudhah. Nah, raudhah ini adalah satu tempat antara mimbarnya Nabi SAW dengan rumah beliau. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu kelihatan warnanya hijau. Ada karpet yang warnanya hijau, itulah raudhah. Itu juga tempat yang mustajabnya doa. Di Multazam. Multazam ini adalah tempat antara Hajar Aswad dengan dinding pintu Baitullah. Nah, itu adalah juga tempat-tempat mustajabnya doa. Ya, tetapi jangan sampai kita memaksakan diri untuk masuk di tempat itu, lalu kemudian berakibat kita mendapatkan mudarat. Ya, ini tidak. Tentu berdoa di situ mustajab, namun kita melihat kondisi, jangan sampai karena
semangat kita ini, keinginan kita yang sangat besar untuk berdoa di tempat itu, kita mendapatkan mudarat. Bahwa itu tidak wajib. Ya. Itulah diantara termasuk kondisi dan keadaan ketika kita safar. Ketika kita melakukan perjalanan ke tempat yang jauh, ketika kita sudah bisa mengkasar dan menjamak salat kita, itu artinya kita sudah safar. Dan orang yang safar itu juga mustajab doanya. Salah satu da'wat, kata Rasulullah, 3 jenis doa la syakka fihinna. Ya, 3 doa tidak diragukan baginya pengabulannya. Yang pertama adalah dakwatul walid li waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Dan yang ketiga adalah dakwatul ma'lum, doanya orang yang dianiaya. Ya. Inilah beberapa di antara waktu, tempat, kondisi-kondisi atau keadaan di mana doa-doa itu mustajab. Karena itu apabila kita berada di waktu-waktu mustajab, manfaatkan. Kita berada di tempat-tempat yang mustajab, manfaatkan tempat itu untuk kita memperbanyak doa. Demikian juga apabila kita berada pada kondisi dan keadaan mustajabnya doa, manfaatkan untuk berdoa. Banyak orang yang safar tapi dia tidak tahu bahwa kondisi di mana dia safar itu kondisi yang mustajab. Iya. Ya, karena itu perbanyak doa kita ini apabila melakukan perjalanan ke daerah. Iya. Ya, baik lewat darat, lewat laut maupun lewat udara. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ini. Tampaknya mungkin penelpon ini masih malu-malu untuk kemudian menelpon. Iya, ada beberapa SMS yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusinya apabila istri sudah paham sunnah? Ini minta nasihatnya katanya Ustaz. Dan sudah menjalankan sunnah katanya. Tetapi suami kurang senang karena suami ini orang nahdiyin, paham thariqah, seperti itu suami beliau ini seorang istri Ustaz, yang kemudian sudah paham dengan sunnah, mungkin sering nonton Umat TV dan kemudian belajar dari situ. Iya, minta nasihatnya katanya Ustaz. Tafadhol. Mudah-mudahan suami ibu yang bertanya kira-kira ya. Ibu. Mudah-mudahan suami ibu juga menyaksikan tayangan kita ini. Ya. Pertama-tama saya ingin mengatakan bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala apabila bukan lewat tangan kita, bukan lewat sentuhan kita, lewat pendidikan kita, istri kita itu memahami sunnah. Ya, sebab sesungguhnya kewajiban seorang suami itu adalah mendidik istrinya untuk bertauhid, mencintai nabinya dan menjalankan sunnahnya. Ini ternyata ada seorang istri yang kita tidak ajari dia, kita tidak didik dia mencintai sunnah, ternyata dia mencintai sunnah. Inilah ciri-ciri keluarga yang bahagia, ya, yaitu keluarga yang apabila istrinya adalah istri yang soleha. Dan salah satu di antara barometer kesolehan seorang istri itu adalah paham sunnah dan mau menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi istri yang kemudian suaminya ya berbeda dalam hal organisasi, itu tidak masalah. Organisasi jangan sampai kemudian menjadi sumber perpecahan, perbedaan organisasi. Tapi yang pokok adalah bagaimana kita mencari persamaan-persamaan di dalam pemahaman keislaman. Jangan justru perbedaan-perbedaan itu yang kita ungkit-ungkit, yang kita perbesar-besar. Tapi bagaimana kita melihat persamaan-persamaan, apalagi kalau persamaan itu dalam perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang pokok. Ya, jadi justru itulah yang perlu kita elaborasi, perlu kita eksplorasi
Jangan justru kemudian perbedaan-perbedaan itu yang kita tonjolkan. Nah, mari kita doakan suami kita ini, sebab mungkin dia belum paham. Iya. Dia belum paham akan hal tersebut. Maka tugas kedua dari seorang istri adalah mendoakan suaminya. Salah satu di antara doa itu adalah doa yang kita pelajari tadi. Iya. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan kepada pasangan kami. Apa yang kita doakan? Qurrata a'yun. Bagaimana suami kita itu menjadi penyejuk mata kita, menjadi penyejuk pandangan kita. Artinya suami yang membahagiakan kita, suami yang paham Al-Quran dan paham sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada ya, nampaknya kita telah berada di penghujung program Harmoni Keluarga ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz telah hadir bersama dengan kami di studio. Semoga pekan selanjutnya sehat selalu dan kembali hadir bersama dengan kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan karena waktu yang sangat singkat ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya di malam ini. Begitupun dengan yang tidak sempat kami bacakan, kami mohon maaf ya. Ada beberapa termasuk dari Ukti Aisyah Lampung Selatan, kami tidak sempat bacakan SMS pertanyaan Anda karena waktu yang sangat singkat. Baik pemirsa, semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan sehingga Anda juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda, dalam rumah tangga Anda. Baik, mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, tolong kami dimaafkan karena tentu kami juga tak luput dari yang namanya kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.